kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita lihat materi pada semester 1 ini. Jadi pada semester 1 ini ada 6 KD yang akan kita pelajari. Yang pertama materinya tentang listrik arus searah ya. Nah, KD pengetahuannya adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD keterampilannya melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Oke, yang baru bergabung mohon di nonaktifkan dulu mic-nya ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian materi kedua tentang listrik statis. KD pengetahuannya adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Nah, keterampilannya melakukan percobaan berikut hasil presentasi, hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi pertama dan kedua ya. Kemudian lanjut materi ketiga, yaitu tentang kemagnetan. KD pengetahuannya menuntut siswa mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Nah, kemudian keterampilannya adalah melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik berikut presentasi hasilnya. Nah, selanjutnya materi yang keempat, induksi elektromagnetik ya. Nah, KD pengetahuannya menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian keterampilannya melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kelima, rangkaian arus bolak-balik AC. Kemudian pengetahuannya adalah menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Kemudian KD keterampilannya adalah mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik AC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir yang keenam ini gelombang elektromagnetik ya. KD pengetahuannya adalah menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Kemudian KD keterampilannya adalah mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah Anda 6 materi yang akan kita pelajari pada semester pertama ini ya. Nah, dengan pembelajaran online seperti ini, kita harapkan semua materi ini dapat kita penuhi dan kita selesaikan dalam satu semester ya. Kemudian kita lanjut, ini untuk semester 2 kita skip saja. Nah, terkait dengan metode pembelajaran, ini merupakan metode pembelajaran yang baru ya kita gunakan dengan situasi yang kita alami sekarang ini. Jadi dalam belajar nanti kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tempo hari, bahwa kemungkinan kita akan melakukan pembelajaran daring selama satu semester ini. Ya, jadi kemungkinan kita tidak akan bertemu di sekolah, di kelas seperti biasa. Jadi pembelajaran kita menggunakan metode daring ya atau online. Kemudian ya metode daring ini akan dilaksanakan dengan aplikasi Google Classroom seperti yang sudah Pak sampaikan di grup WhatsApp sebelumnya. Jadi Anda diminta untuk menginstal aplikasi Google Classroom di Android atau bisa juga dibuka menggunakan laptop ya atau komputer. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan konferensi video seperti sekarang ini menggunakan aplikasi Zoom. Ya, nampaknya sudah banyak sekali yang antusias ya, buktinya sudah lebih dari 50% kita hadir di kelas ini.
Berarti kalau untuk kendala teknis rasanya hanya beberapa orang dan itu bisa dimaklumi. Nah, untuk kondisi seperti itu nanti kita akan atasi dengan cara seperti tadi, Bapak rekam ya, Bapak rekam, nanti hasilnya bisa dilihat di channel YouTube Bapak ya, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk KD keterampilan ya, juga kita akan laksanakan secara daring atau online. Nanti akan Pak carikan di aplikasi Rumah Belajar, yaitu ada fitur Lab Maya. Jadi di sana nanti memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan secara maya ya. Nah, kemudian dari hasilnya itu nanti Ananda semua diminta untuk membuat laporan sebagai bukti hasil pelaksanaan pembelajaran KD keterampilannya. Nah, itu cara pembelajaran. Ya, bisa dipahami Ananda ya. Kemudian untuk penilaian, untuk penilaian pengetahuan nanti, nah ini yang harus Ananda catat ya. Karena tentu dalam sebuah pembelajaran hasil akhirnya ke penilaian ya. Jadi kalau tidak ada nilai ya nanti hasil belajarnya nihil saja nanti. Nah, yang pertama akan ada kuis di Google Classroom ya, di Google Classroom. Jadi lihat nanti ada jika sudah ada kuisnya nanti akan ada notifikasi langsung di HP masing-masing. Oke, yang baru bergabung silakan di-mute-kan dulu mikrofonnya supaya suara Bapak terdengar dengan jelas. Kemudian selain kuis ya, selain kuis ada juga tugas ya, tugas masih di Google Classroom. Kemudian di akhir setiap kompetensi dasar kita rencanakan ada ujian daring ya. Nah, dan itu nilainya akan terekap langsung di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya yang keempat, jika seandainya pelaksanaan pembelajaran daring ini akan berlangsung selama 1 semester, sekolah juga akan merencanakan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Pelaksanaan penilaian akhir semester secara daring ya, itu masih dalam tahap perencanaan. Kita lihat perkembangan situasinya untuk 6 bulan ke depan ya. Kalau untuk keterampilan juga kita laksanakan penilaian pada Google Classroom ya, nanti tugas akan diberikan di Google Classroom. Bisa saja dalam bentuk laporan praktikum atau laporan studi secara daring tadi ya. Oke ya, ini siapa ini masih aktif mic-nya, silakan di-mute-kan dulu yang baru bergabung sebentar ini. Nah, kemudian bagaimana cara belajar jika dengan Pak Rudi? Nah, ini minimal ada 7 cara yang harus Ananda ingat ya. Nah, yang pertama betulkan dulu niatnya. Ini sudah jelas ya. Karena setiap pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Nah, apa niat Ananda belajar fisika? Nah, kalau niatnya mendapatkan nilai ya nanti akan dapat nilai saja. Kalau niatnya dapat ilmunya, nah, pasti akan dapat ilmunya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi walaupun kita belajar secara daring seperti ini, tidak ada alasan untuk mengurangi semangat atau niatnya ya. Jadi maksimalkan kembali niatnya. Kemudian yang kedua, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini sudah jelas. Jadi kalau kita belajar, ya walaupun kita menggunakan aplikasi Zoom yang biasa digunakan mungkin untuk kepentingan yang kurang resmi atau formal, nah sekarang kita formal. Itu harus serius ya. Tidak ada yang bercanda. Nah, seperti ini. Nah, ya, kalau di luar nanti ada sesinya, mungkin kita saling bercengkrama ya, silahkan. Akan dikasih juga forumnya. Kemudian yang ketiga, disiplin kunci utama. Untuk disiplin, saya yakin Anda semua merupakan orang-orang yang sudah terlatih untuk disiplin ya. Nah, buktinya ketika diminta untuk hadir dalam kelas daring
melalui aplikasi Zoom ini sudah lebih 50% yang hadir, bahkan hampir semuanya. Dan itu Pak ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Ananda semuanya. Nah, kemudian yang keempat, harus punya buku catatan. Ya, nah, ini juga sudah Pak sampaikan juga kepada kakak-kakak kelasnya terdahulu. Nah, bahwasanya buku catatan itu kalau kita mempunyai hewan ternak itu ibarat talinya. Ya. Nah, kalau hewan ternak kita tidak kita ikat, maka bisa saja hewan ternak itu akan lepas. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan ilmu yang dipelajari. Ya. Kalau tidak dicatat, nah, nanti kita tidak bisa melihat. Selanjutnya, ya tadi buku catatan ya, sampai di buku catatan. Kemudian yang kelima, penilaian harus lengkap. Jadi dari walaupun kita belajar secara daring seperti ini, ya, tidak ada alasan untuk menunda-nunda penilaian, ya, karena Pak yakin di rumah waktunya tentu lebih banyak, ya. Anda punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas penilaian yang diberikan oleh guru, ya. Tentu kami juga mempertimbangkan kondisi yang ada, ya. Tentu tidak pula diforsir tugas semuanya, enggak, ya. Kemudian yang keenam, hindari ketidakhadiran. Nah, Bapak juga maklum dengan kondisi kita tentu beragam, ya. Nah, ada yang sinyalnya 4G, nah, ada yang sinyalnya 3G, ada yang H+, nah, ada yang tidak ada sinyal. Nah, itu mohon dimaksimalkan nanti, ya. Seperti di MIPA 1 tadi ada yang harus pergi dulu ke tempat lain supaya ada sinyal. Nah, ya, itu bagus itu idenya, ya. Nah, jadi jangan menyerah dengan kondisi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah juga, kalau memang di daerahnya itu hanya ada di pusat kecamatan sinyal internet, ya silakan pergi ke sana untuk mengakses kelas online kita, ya, kalau memang itu solusinya. Jadi jangan ada kata-kata menyerah, tidak ikut, ya. Nah, jadi itu Pak harapkan. Kemudian yang ketujuh, jelaskan target. Ya, kita semua tentu punya target masing-masing, ya. Nah, jadi target itu harus diperjelas lagi, ya, karena Anda sekarang sudah kelas 12, sebentar lagi akan menuju bangku perkuliahan, karena akhirnya akan ke perkuliahan nanti. Nah, dia harus jelas targetnya. Nah, kemudian ini harus disiapkan. Yang pertama, jiwa, raga, dan pikiran, ini sudah jelas, ya. Agar belajarnya nyaman, tentu harus siap jiwa, raga, dan pikirannya. Kemudian yang kedua, laptop dan Android, ini sudah Pak sampaikan di awal dahulu, bahwa untuk pelajaran online ini mesti ada, dan nampaknya semua kita sudah ada. Kemudian tadi buku catatan, usahakan isi 100 karena materi kita cukup banyak. Kemudian buku tugas, nah nanti buku tugas supaya tidak hilang-hilang, usahakan direkap dalam satu buku saja, walaupun nanti Bapak cukup melihat hasil scan atau fotonya saja, itu yang akan dikirimkan, karena mungkin bukunya dikirim pula ke Bapak, ya. Nah, tidak akan diperiksa seperti di sekolah gitu. Kemudian yang kelima, buku sumber, ya. Buku sumbernya bisa dicari di internet atau dipinjam di perpustakaan juga boleh. Sekolah kita tetap buka dalam dalam kondisi COVID ini, ya. Tentu harus koordinasi dulu dengan sekolah, ya, kalau ingin meminjam buku ke sekolah. Nah, kita lanjut. Nah, untuk apa saya belajar fisika? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin saja muncul ketika ada materi yang tidak rasa butuh dalam kehidupan sehari-hari, ya minimal 3 ini nanti akan Anda temui manfaat belajar fisika itu, ya. Nah, yang pertama untuk penilaian akhir semester. Nah, ini sudah jelas muaranya nanti ini ke nilai rapor. Nah, nilai rapor akan Anda butuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, seperti yang sudah Anda lihat pada tahun kemarin, ya, kakak kelasnya yang berhasil diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan atau minat dan bakat namanya. Nah, itu kan sangat beruntung gitu. Teman-teman sekarang masih ada yang ikut tes, ya.
ikut seleksi. Nah, sebagian kakak-kakaknya sudah diterima di perguruan tinggi dengan hanya nilai rapor saja. Ya. Nah, itu merupakan suatu keuntungan. Nah, kemudian yang kedua, di USBN atau UN. Ya. Nah, karena tahun mendatang UN sudah ditiadakan ya menurut aturan terbaru. Ya, kita tidak tahu apakah aturan itu akan berubah lagi. Kita sama-sama melihat nanti. Nah, minimal untuk USBN. Ya, USBN ini akan menjadi nilai di ijazah. Nah, ini tentu berguna juga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk memasuki perguruan tinggi. Ya. Nah, selain jurusan yang berkaitan dengan fisika sendiri, banyak jurusan-jurusan lain yang juga membutuhkan kemampuan fisika. Ya, misalnya di MIPA kita tentu di bidang teknik, ya. Kemudian ya saja di bidang kesehatan itu ada juga berkaitan fisika, yang akan dipelajari di sana. Nah, jadi untuk itulah kita perlu belajar dengan maksimal tentunya. Nah, terakhir ini Bapak mengutip kata-kata bijak, ya. Perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Jadi itulah salah satu fungsi kita merencanakan segala sesuatunya dari awal. Nah, sedangkan sudah kita rencanakan saja, itu belum tentu kita memperoleh hasil yang maksimal, apalagi tidak kita rencanakan sama sekali. Nah, jadi walaupun dengan kondisi sekarang ini, ya, dengan pembelajaran daring, jadi Bapak harapkan Anda semua tetap semangat, ya, dan belajar secara maksimal. Kami guru pun juga akan berusaha maksimal untuk menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan kami juga, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, demikian saja Nanda orientasi kita pada pertemuan awal ini. Kita kembali ke meeting room kita. Silakan kalau ada pertanyaan, ini kalau ingin bertanya, silakan aktifkan terlebih dahulu mikrofonnya, kemudian sampaikan pertanyaannya supaya didengar dengan jelas oleh teman-teman yang lain. Silakan. Kita kasih kesempatan, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya lah, baru Dina. Waduh, galak. Ade, silakan Ade. Ada yang mau ditanyakan? Ade, ada ditanya Ade. Hah? Ada tanya. Aduh. Nah, kalau tidak ada, silakan kalau yang ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, silakan Pak kasih kesempatan. Iya. Nah, sekarang Pak ingin mengambil dokumentasinya, silakan senyum ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Nah, silakan lihat hasilnya di WA masing-masing. Di WA grup ya. Ya, Pak. Adalah bentuk kita ya, Nana. Adik kok sedih Jo ya? Adik kok sedih dia? Maksudnya? Kak Nana. Sudah kelihatan. Nano, kosen Nano. Hai. Be, boleh berkomunikasi gitu. Frisna, cantiknya kita, Frisna. Cantik gak cantik? Frisna paling cantik, Frisna. Frisna paling cantik. Iya, tehnya Frisna ada perawatan tuh. Skincare harga 5 juta, Frisna. Nah,
Terakhir, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen, silakan diisi absennya lagi ya. Kita lihat ini bisa Anda lihat Iya, Pak. yang belum mengisi absen. Siap, deh. Nih, yang baru mengisi 17 orang, yang belum 18. Nah, ini yang sudah mengisi. Bulan, Mifdal, Ahda, Fajri, Wahidul, Deva, Gusdiana, Adit, Afdal, Ihsan, Husnul Khotimah, Dea, Vivi, Marisa, Melani, Iren, Ica. Nah, ini belum. Sika. Gua Prisma tuh, Be. Oke, foto tuh yang daftar hadir tuh. Iya, pakailah. Di Excel juga. Oke, foto deh. Wih, siapa? Adit, kalau makan bagi-bagilah, Dit, woi. Dit, Itu. kalau makan bagi-bagilah, woi. Ade iya. mang ade. Ade mang ade. Apa? Ada makanan ya. Ade mau ade. Siapa mau? Woi. Makan seorang-seorang Dit. Oke, Anda semua Dit, karena waktu bagilah, sudah woi. menunjukkan jam 11. Corona. Lagi. Corona. Halo? Iya, Pak. Nah, oke, karena waktu kita sekarang sudah jam 11 ya. Berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi terakhir, peringatkan lagi, silakan isi absen dan sampaikan kepada teman-teman yang tidak sempat bergabung di sini. Isi absen, kemudian nanti untuk materinya bisa dicek di channel YouTube Pak, akan segera Pak upload. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan berikut kita insya Allah sudah belajar dengan materi pertama. Kita akan menemukan catatan seperti yang Pak sampaikan tadi. Ya, kira-kira bisa dipahami sampai di sana? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas ini